Sebenarnya aku mau curhat tentang jomblo, Jen. Rinza, aku tuh kita bro. Emang kamu ngerti tentang jomblo? Rinza. Zaman dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan surat yang dikirim lewat pos. Sekarang, masyarakat berkomunikasi sudah menggunakan smartphone. Bahkan tidak hanya suara, wajah orang yang diajak komunikasi pun bisa kita lihat secara langsung. Zaman dahulu, masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung. Zaman now, dengan kecanggihan teknologi, masyarakat melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sekarang kita coba pikirkan fenomena apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan kita, jaga ibadah kita, dan tentunya tingkatkan kualitas diri kita. Oke, pada kesempatan kali ini masih bersama Pak Suranto di kelas 12 semester 1 ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan sosial. Apa saja yang akan kita kasih pada kesempatan kali ini? Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Yang kedua, faktor penyebabnya apa saja yang menyebabkan perubahan sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang keempat, dampak-dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Menurut Emil Durkheim, perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Struktur sosial itu merupakan susunan dalam masyarakat, sedangkan fungsi sosial berkenaan dengan status dan peran dalam masyarakat. Di zaman sekarang ini, di mana era sudah mengalami modernisasi, kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sama di mata masyarakat. Walaupun kalau kita berbicara dalam bidang yang lain, seperti agama misalnya, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang berbeda. Nah, sebagai contoh, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki prestasi dan karir yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada kasus antara suami dan istri, si istri memiliki karir yang lebih tinggi daripada suami. Laki-laki bisa jadi presiden, perempuan pun bisa jadi presiden. Laki-laki bisa jadi dokter, perempuan pun bisa jadi dokter. Laki-laki bisa menjadi sopir, perempuan pun juga bisa menjadi sopir. Hal ini berarti telah terjadi perubahan status dan peran di dalam masyarakat. Kalau zaman dulu laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan, seperti kesempatan berpendidikan, berprestasi, berkarir, dan lain sebagainya. Untuk zaman sekarang ini, antara laki-laki dan perempuan itu ada pandangan bahwa mereka setara. Poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, ini bisa berupa faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Bisa berupa bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat itu sendiri, seperti munculnya kelas sosial yang baru, munculnya profesi yang baru, dan dapat juga bertambahnya kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, itu adanya penemuan baru atau discovery. Penemuan baru dalam masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bisa mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat. Satu contoh, smartphone yang kita gunakan. Satu benda ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan berkomunikasi, membayar tagihan PLN, PDAM, online shop, nonton TV, dan lain sebagainya. Dan bahkan mampu mengubah pola perilaku masyarakat yang humanis menjadi egois.
Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu lingkungan alam, seperti terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di daerah yang terkena banjir, masyarakat harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Otomatis, kalau pindah di tempat yang lebih aman, mereka harus menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Yang B, pengaruh kebudayaan lain. Di era globalisasi ini, tidak ada satupun negara yang mampu menutup dirinya dari interaksi bangsa lain. Nah, interaksi ini memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Sebagai contoh, remaja putri Indonesia itu banyak yang meniru gaya berpakaian girl band asal Korea. Setelah kita mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan sosial, kita akan mempelajari seperti apa bentuk-bentuk perubahan sosial itu. Menurut Robert Lawler, bentuk perubahan sosial bisa dilihat dari dua teori, yaitu teori siklus dan teori perkembangan. Dalam teori siklus, perubahan yang terjadi menyerupai spiral yang berulang-ulang. Dalam teori siklus ini, apa yang terjadi pada saat sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam bentuk perubahan ini, tidak ada batas yang jelas antara hidup primitif, tradisional, ataupun modern. Sedangkan dalam teori perkembangan dapat diartikan perubahan linear yang berkembang menuju satu titik tertentu, seperti pola perubahan dari masyarakat tradisional yang sederhana menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Jadi, perubahan sosial ibarat dua sisi mata pisau yang dapat memberikan dampak positif sekaligus negatif pada masyarakat. Dampak positifnya antara lain perkembangan iptek, demokratisasi, dan globalisasi. Dan di sisi yang lain, perubahan sosial dapat memberikan dampak yang negatif, antara lain munculnya westernisasi atau meniru gaya hidup negatif orang barat, hedonis atau sekularisme, dan perilaku konsumtif. Demikian pembelajaran sosiologi kali ini tentang perubahan sosial. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Silahkan kalian kembangkan materi perubahan sosial dengan mempelajari literatur yang lain. Terima kasih.